2 hari itu berturut-turut Oh iya. setelah beliau jogging itu. Berarti jenengan langsung ngomong, aku wong Semarang loh, Bro. Oh iya. Aku koncone Bro Andreas loh. Oh benar itu. Dilarang gitu. Benar itu. Salam Pancasila. Kembali Salam lagi di Pancasila. Driji Show. Podcast ini kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Malam ini kita kedatangan tamu seorang pakar. Saya katakan pakar karena dia udah bertahun-tahun bekerja di bidang industri ini. Industri asuransi. Ini menarik karena belum banyak orang mengerti tentang industri ini. Adalah Bapak Agus. Selamat malam, Pak. Setiadi. Selamat Ya, malam, Pak malam, Agus Tiadi. selamat malam. Ya. Salam Pancasila, Pak. Salam Pancasila juga. Sehat selalu. Oke, kudu Ya. sehat. Harus ya. Pak Agus, Hmm. cerita dong tentang industri asuransi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah ini. Oke, ya. Panggilnya Bro Andreas saja ya. Nggak usah Pak ya, nanti Oh, cepat tua. sampai. Iya, kalau industri asuransi memang kalau di Indonesia ya, Ya. secara keseluruhan dibanding mungkin dengan industri perbankan Ya. masih jauh tertinggal ya. Jadi untuk pencapaian market share di Indonesia untuk asuransi ya itu mungkin hanya 10% lah ya sekarang ini di Indonesia ya. 10%, berarti Ya, kalau dari kita jumlah bicara penduduk. jumlah penduduk 270 juta, Ya, baru ada orang yang berasuransi itu 20 jutaan aja. iya, betul. Jadi masih Padahal- sangat jauh tertinggal ya. Dibanding dengan mungkin negara-negara ASEAN saja kita mungkin masih kalah ya Oh. dibanding dengan mungkin Kenapa? Singapura Karena apalagi. kesadarannya yang Ya, belum tumbuh belum atau minded. perusahaan-perusahaan asuransinya belum Ya, aktif untuk mensosialisasikan. Ya, banyak faktor ya. Hmm. Yang salah satunya pastinya mungkin kurangnya literasi, edukasi terhadap masyarakat kaitan dengan asuransi ya. Dan juga ya karena mungkin juga ada beberapa pengalaman di industri asuransi yang mungkin belum memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Oh, padahal asuransi itu kan secara sederhana kalau saya ceritakan kan seperti kayak orang urunan. Ya, Ya tak, betul. urunan, arisan. iuran, Sopo ya sing kan? mati sih. Nah, Ya, urusan. betul. Iya. Ya Tadi- sebenarnya walaupun sebenarnya kan produk asuransi itu kan juga banyak Banyak, ya, ya. bukan hanya yang kaitan mungkin dengan memang prinsipnya sebenarnya seperti itu ya. Menggantikan nilai ekonomi yang hilang karena si tertanggung itu terjadi risiko meninggal misalnya Oke. seperti itu. Tapi kan setelah itu kan ada banyak yang development sudah ya. dikembangkan ya. Ada yang dalam bentuk investasi juga ya kan. Ya ada yang dalam bentuk misalnya juga asuransi kesehatan ya dan Di industri asuransi ini yang paling banyak kok asuransi dari luar negeri, kenapa sih? ya memang setelah tahun berapa ya mungkin tahun 90-an ya masuk JV ya joint venture ya karena mereka kan permodalannya juga kuat ya pengalamannya panjang mungkin ya terus juga mungkin produk-produknya itu juga mungkin juga lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kalau ya yang kan? asli Indonesia ada berapa banyak? 10% Asli ada? Indonesia banyak juga sebenarnya. Banyak. Iya, ya mungkin lebih banyak sebenarnya ya. Oh, lebih banyak? Iya, lebih banyak. Cuman kan kalau sekarang ini yang menguasai pasar di Indonesia untuk asuransi ya memang dari JV ya, joint venture Oh. ya. Sorry, kita kan ya, cerita CW asuransi ini ono apa bae bentuke atau asuransi itu seperti apa menurut Pak Gus? ya Bro Agus, asuransi. Asuransi itu kan memang sebenarnya kan tadi yang saya Oke. sampaikan itu kan itu adalah bentuk perlindungan ya, perlindungan kalau seorang itu yang mengampu atau bekerja itu kehilangan atau meninggal sehingga kan nilai ekonominya kan terhadap keluarganya kan otomatis hilang. Lah itu kan digantikan oleh perusahaan asuransi yang kaitan nanti mungkin untuk melanjutkan pembiayaan untuk sekolah, untuk kehidupannya, untuk
ahli waris lah ya. Ya. Konsepnya memang seperti itu sebenarnya, Betul. dasarnya seperti Ya. itu ya kan. Tapi setelah itu kan ya karena kan itu kan bertumbuh berkembang dan juga ya kita kan juga ada datangan dari perusahaan-perusahaan asuransi yang dari luar itu kan Ya. juga mengadop, akhirnya juga banyak varian ya di beberapa produk asuransi ya kan, termasuk ada produk-produk yang untuk perorangan, ada yang untuk produk-produk yang juga untuk grup, untuk perusahaan, untuk kumpulan, ada juga untuk yang asuransi kesehatan. Hanya khusus untuk asuransi kematian juga ada, ya kan? Yang memang Istilahnya uang hilang. asuransi tradisional. Ya ada, kalau itu jenis ya, Ya, jenis. jenis untuk investasinya atau jenis produknya kan ada dua, tradisional dan juga unit link. Oke. Ya kan yang ramai kemarin itu kan unit link ya, unit link karena memang sebenarnya kalau produk tradisional itu produk yang pasti, jadi memberikan nilai kepastian. Kalau misalnya orang nabung sekarang ini dalam 1 bulan 100.000 selama 10 tahun ya sudah dikalikan aja 100.000 kali 12 setahun kali 10 tahun kali 10 nanti ditambah nilai investasinya pasti. Jadi sudah ada ilustrasi yang memang nanti hasilnya itu pasti. Tapi kan juga ada jenis asuransi yang unit link. Nah, itu kan kombinasi dengan investasi yang sebenarnya itu floating hasilnya. Industri asuransi ini kan sebetulnya cukup banyak menyerap tenaga kerja. Ya, Bro. betul. Khususnya untuk anak-anak muda kan mulai ada itu di perguruan tinggi, ada fakultas jurusan-jurusan yang agak spesifik asuransi sudah ada belum ya? Ada. Atau ya. cuma D3 begitu? Kalau untuk perusahaan asuransi sebenarnya kalau kita kan menerima dari berbagai jurusan ya. Tapi khusus untuk yang kaitan dengan perhitungan untuk menghitung premi itu aktuaria. Nah, itu sudah ada jurusannya. Oh iya. Kalau kaitan yang sekarang ini dibutuhkan oleh perusahaan asuransi sebenarnya yang di marketing ya kan, yang tadi saya sampaikan kan karena memang market share yang ada di Indonesia ini kan masih sangat kecil ya. Artinya sebenarnya potensi peluang untuk nanti ke depan untuk nanti produk-produk asuransi itu bisa dijual ke masyarakat itu sangat besar potensinya. Bayangkan masih hanya sekitar 10%. Berarti kan masih ada sekitar mungkin yang kalau di negara-negara barat itu kan sudah mungkin hampir 100% bahkan mungkin lebih ya. Satu orang bisa mengikuti 2 produk asuransi. Di Jepang aja mungkin sudah 400% ya. Tapi kalau di Indonesia kan hanya 10% tadi kan. Yang seharusnya mungkin kalau negara-negara berkembang seperti kita yang masih bertumbuh ya bisa mungkin sampai 50%. Sehingga sebenarnya peluangnya sangat besar di situ. Dan itu membutuhkan tenaga-tenaga yang nantinya menyampaikan kepada masyarakat. Nah, itu diperlukan itu untuk marketing itu sangat banyak. Terus itu asuransi itu ada berapa macam? Asuransi kesehatan, asuransi kematian, asuransi kerugian, dan kalau macam-macam. jadi kalau untuk perusahaan asuransi sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada asuransi jiwa, sama ada asuransi umum ataupun kerugian. Jadi itu tidak boleh asuransi jiwa itu mengcover untuk asuransi umum, itu nggak boleh. Asuransi umum pun tidak boleh mengcover untuk jiwa. Lah yang menurut dirimu tadi mengatakan bahwa perusahaan asuransi itu cukup banyak yang asli Indonesia itu yang mana? Asuransi jiwa atau asuransi kerugian? Jiwa dan kerugian sama-sama. Cukup banyak. Ya kita kalau menghitung jumlah perusahaan asuransi jiwa ya, mungkin antara sekitar 40-an lah. 40 udah banyak dong. Iya, 40 Indonesia sampai 60 lah ya, kurang lebih ya, saya nggak begitu yang apa. paling tua. Yang paling tua ya yang AJB itu, AJB Bumi Putra 1912, Jiwasraya termasuk intinya kan paling tua. begini, Bro. Perusahaan asuransi itu kan bicara tentang kepercayaan. Betul. Karena kan orang kan menitipkan uangnya di situ. Faktor yang paling penting gitu. Ya. Kemudian perusahaan asuransi itu mengolahnya sehingga bisa memberikan nilai manfaat kembali kepada orang yang meletakkan uangnya itu. Iya, betul. Dengan tanggungan sehingga dia bisa menikmati manfaat yang lebih. Betul. Misalnya terjadi risiko ataupun nanti kalau misalnya sampai selesai kontrak. Harusnya perusahaan asuransi yang sangat dipercaya semakin sing tuwek itu toh, atau enggak? Tapi ngomong-ngomong, beliau dari perusahaan ini loh, Bhinneka Life. PT Bhinneka Life Indonesia. Berarti ini khusus untuk jiwa. Khusus untuk jiwa. Ya. Indonesia asli. Indonesia asli. Ya. Guys,
Indonesia asli guys. Ya, kita baru 7 tahun. Kemarin bulan Oktober tanggal 22 berulang tahun yang ke-7. Tapi baru kita 7 sudah tahun. mempunyai nasabah kurang lebih ya sekitar hampir 100.000 lah, 100.000 lebih. 100.000. Dan setiap tahun kita membayar klaim hampir antara 750 100. miliar sampai 1 triliun ya. 100.000. Ya. Jawa Tengah tuh penduduknya 27 juta. Ya, makanya masih sangat kurang masih ya kan. sangat Ya, ya, kan perusahaan-perusahaan asuransi yang besar Ya. itu juga kan nasabahnya kisarannya masih di bawah 10 juta ya. Yang tadi saya sampaikan itu dua perusahaan yang besar, BUMN sama yang perusahaan tertua BUMN itu. tidak masuk hitungan dong. Yang swasta tuh, ini swasta Ya, tuh. swasta, ya, Ya, swasta. yang swasta Indonesia ada berapa? Banyak. Nah, itu saya kurang begitu Kalau- banyak. Cukup banyak. Banyak Cukup itu di atas 10. Ya di lebih dari 10. Lebih Kalau dari yang 10. GV kan paling mungkin ya kurang lebihnya 10 ya. Oke. Joint venture kan kurang lebihnya 10. Cuman kan Terus mereka keunggulannya Bhinneka Life apa nih? keunggulan Bhinneka Life ya kita memang pengen meneruskan perjuangan untuk menjadi perusahaan asuransi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Indonesia dengan memberikan layanan terutama ya karena tadi unsur asuransi itu kan kepercayaan Ya. kan jadi kita memberikan kepercayaan bahwa pembayaran klaim di tempat Yang kita penting kui ya, nah itu pembayaran ya klaim. Tapi pembayaran klaim di lebih tempat kita penting- itu sangat tepat waktu. Lebih penting lagi bukannya sales force. Karena kan di asuransi ini sales force-nya itu kan bukan karyawan, kasarannya begitu ya, bukan. agency. Ya, Mitranya mitra kan partner, ya mitra bisnis lah. Ya dia mereka bukan karyawan, bentuknya adalah mitra, tapi juga bisa mengembangkan karir sampai Ya, ya. ada yang namanya agensi direktur, senior agensi manager, dan punya potensi untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas sebenarnya, atau passive income. Ya. Pernah nggak jenengan ngobrol-ngobrol tentang asuransi ini karo Om Ganjar? Atau pernah ketemu enggak sama Saya pernah ketemu, Oh, iya? ya pernah ketemu terakhir itu di hotel di mana itu Swiss Bell di Jogja. di Jogja? Sama bos saya itu Pak Beni Indra Malamat sarapan Oh, pas sarapan, pas mbok sarapan temoni. beliau itu kan pas habis ini Gelem-gelem di kan sapa biasa gelem. kan belum senang sekali ya Oke, kan oke. pas itu beliau kan biasa kalau pagi itu kan Nggih. jogging loh Ya. ya kan pakai yang kayak training itu sama celana itu sepatu udah tiap pagi tuh saya ketemu 2 hari itu berturut-turut Oh ya. setelah beliau jogging itu. Berarti Setelah jenengan beliau itu, langsung ngomong, aku wong Semarang loh, Bro. oh iya aku koncone Bro Andreas loh. Oh Wah, bener itu Dilarang gitu. bener itu iya. Nah, kira-kira menurut Bro Agus, sosok Ganjar ki piye? Ya, saya kan juga orang ini ya, Semarang Ya. asli ya, artinya memang tumbuh berkembang di kota Semarang sejak beliau dari dulu pencalonan yang pertama. Ya, 2013. 2013 ya, kita kan sama-sama Ya, pernah ya. bareng itu ya. Ya, oke. Ya kan tahu ya, dari tahu kondite dan juga perjalanannya memang beliau orang yang sangat merakyat ya, tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat Ya. karena suka memang menggali belusuan, jadi tahu persis apa yang menjadi kebutuhan rakyat sehingga keputusan dan kebijaksanaannya itu saya pikir ya sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun rakyat. Sekarang Ya kan? dibutuhkan masyarakat Indonesia. Sekarang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, oleh Siap. negara Indonesia, Oke. ya kan? Yang terakhir, Ya. nah, Bro, Yo, ada pesan nggak buat Pak Ganjar khususnya untuk industri asuransi lah? saya pikir untuk industri asuransi karena memang ini butuh support ya Ya. dari pemerintah. Mungkin sekarang ini kan banyak dari masyarakat, ya kan, membutuhkan yang namanya kayak semacam LPS gitu loh, Bro. Oh, Jadi sorry, kalau sorry. bank itu Lah. ada LPS, lembaga penjaminan simpanan. Oh. Nah di asuransi itu Belum biar ada. lebih memberikan kepercayaan. Sebenarnya ini kan sudah dalam taraf mungkin persetujuan oleh Iya, iya. anggota dewan ya, kalau nggak salah ya, ada undang-undangnya juga, tapi sampai sekarang itu belum terbentuk. Oh. Dan itu seharusnya bisa dibentuk untuk nanti lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat bahwa Aman. perusahaan asuransi juga aman, seperti juga di perbankan ada jaminan gitu loh. Sebentar. Kalau di perbankan kan ada OJK. LPS. Oh, no. Oh, Kalau pengawasnya OJK. Oh sama.
Kalau sama, di asuransi juga. Jadi OJK, OJK itu juga? kan sama ya. Oh. OJK itu kan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas untuk memberikan pengawasan terhadap semua lembaga keuangan. Jasa keuangan baik perbankan, asuransi, leasing. Cuma ya kalau kan. perbankan ada lembaga penjaminnya Ya, namanya LPS ya. Nah, ini di asuransi juga kan banyak masyarakat. Jadi memang kadang-kadang kita berbenturan dengan masyarakat yang masih kurang percaya itu karena pertanyaannya itu di asuransi dijamin apa enggak gitu loh. Oke. Nah, itu mungkin yang perlu nanti mungkin kalau Pak Ganjar nanti bisa menjadi penguasa atau presiden itu lebih mungkin memberikan perhatian ke situ sehingga nanti yakin tuh. Sehingga nanti memberikan inilah kenyamanan dan sehingga merasa nanti aman tadi perusahaan asuransi itu bisa lebih cepat, bisa bertumbuh, berkembang Tapi sesuai dengan siap di negara-negara ini. Di industri asuransi perusahaan-perusahaan nasional ini, maksudnya perusahaan Indonesia bersaing dengan perusahaan-perusahaan pasti bisa, harus bisa dong. Harus bisa ya kan, karena sekarang ini aturannya kan jelas ya kan. Jadi pemerintah juga dalam kaitan ini OJK juga sangat ketat memberikan pengawasan terhadap jalannya perusahaan asuransi sehingga tidak merugikan masyarakat. Dengan jalan itu tadi RBC, risk based capital, itu kan tingkat kesehatan perusahaan asuransi itu kan selalu dilihat oleh OJK setiap bulan, setiap 3 bulan ya. Dan kalau misalnya memang memberikan sinyal yang nanti di bawah ketentuan rata-rata kesehatan perusahaan asuransi kan rata-ratanya harus 120% sebenarnya. Kalau misalnya di bawah itu langsung di warning sinyal ya. Luar biasa. Terima kasih Bro Agus atas waktunya. Karena susah loh nyari beliaunya ini. Jadwalnya padat. Kalau diundang sama Bro Andreas ya kapanpun siap ya kan. Oke, terima kasih Bro. Oke, makasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila juga. Terima kasih. Yuk. Ya.